Kami persilahkan. Monggo Abah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi kiram azwajihi wa aladihi wa dzurriyyatihi wa ali baitihi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وسمع إلى حضرة جميع خليفة الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمصنفين العارفين الجامعة المقربين. ثم إلى حضرة مشايخنا وجميع أستاذنا وأستاذ أستاذنا وجميع تلاميذنا وجميع أخلاقه حقا علينا ونخص طريقة سبلية وقادرة صبانية. ثم إلى حل الشامل سنسبب للشيخ منبها وتم صباني من أصولهم وفروعهم ومن انتسب إليهم لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الشيخ محمد نواوي بن عمر رحمه الله الإمام العلامة الشيخ زين بن علي بن أحمد الشافعي القسيمي الميداري نفع الله بعلومه في الدارين آمين. لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي اتصف بالكمالات والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي أيد بالمعجزات وعلى آله وصحبه الذين فعلوا الحسنات واجتنبوا المنكرات. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وقال المؤلف رحمه الله ونفعنا به وفي علومه وأمدنا بأسراره وأعاد علينا ببركاته. نسألك علما من عندك وفهما من عندك وبركة من عندك وسلامة من عندك آمين آمين يا رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ittasafa bil kamalat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin alladzi ayyada bil mu'jizat wa ala alihi wa sahbihi alladzina fa'alul hasanat wajtanibul munkarat. Alhamdulillah utawi sekabehane puji kulillahi kagungane Allah alladzi zat ittasafa kang persifatan sapa alladzi bil kamalat kelawan sifat kasampurnan. Segala puji bagi Allah yang disifati dengan segala kesempurnaannya. Wassalatu lan utawi tambah rahmat ta'zim wassalamu lan rupa keselamatan iku ala sayyidina muga tetep ing atase Gusti kita Muhammadin rupa Muhammad allazi kang ayyada nguwatake sapa allazi bil mukjizat kelawan pira-pira mukjizat
Rahmat dan salam, salawat beserta salam mudah-mudahan terlimpah curahkan. Rahmat dan salamnya Allah mudah-mudahan terlimpah curahkan untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam allazi ayyada bil mu'jizat, yang telah dikuatkan oleh Allah akan kenabiannya, akan kerasulannya dengan beberapa mukjizatnya yang sampai sekarang masih kita rasakan dan kita semak mukjizatnya, yaitu Al-Qur'an. Wa ala alihi lan uga tetep ing atase keluargane Nabi wa sahbihi lan sahabate Nabi alladzina rupane wong akeh fa'alu an agawe sapa alladzina alhasanati ing pira-pira kebagusan. Wajtani bulan padha ngedoi sapa alladzina almunkarat ing perkara-perkara kang mungkar, almunkirat perkara-perkara kang mungkar. Amma ba'du sa'use basmalah hamdalah. Fayaqulu mongko dawuh sapa al-murtaji wong kang ngarep-ngarep li rabbihi sapa pangerane al-murtaji. Afwazzulati ing pangapurane keluputan. Wa qada al-hajat lan arep-arep ing tinekanane pira-pira hajat. Rupane Muhammad Nawawi bin Umar Patola teman-teman musuhe apa tarot dudu fikri mider-midere pengangen-angen ingsun fitas khihi mandumati syekh ing dalem nyauhake kang den nadhumaken Syekh Zainuddin bin Ali bin Ahmad. Wahya uta mandumah iku fi dakhil kitabihi ing dalem jerone kitab Syekh al-masyhuri kang kondang Bisu'abil Iman, aran kitab Su'abil Iman. Al-mu'arrabati kang den arabake, al-muhtasarati kang den ringkes min Su'abil Iman al-Farisiyah, saking aran kitab Su'abil Iman al-Farisiyah. Lil alamati kedua kang banget ngalime, alamah banget ngalime. As-Sayyidi kang dadi Gusti rupane Nuruddin Sayyid Nuruddin Al-Inji, lafaz Inji bi kasril hamzati kelan kasrul hamzah iku nisbatun krana bangsaaken ila Inji maring Inji rupane baldatun negara bi Faris ing dalem negara Faris. Wahia utawi mandumah iku min bahril kamil, ditentokne pisan ning kene bahar niki terdiri bahar kamil. Wa jazaa'uhu lan utawi jazae bahar kamil iku mutafangilun, wazane mutafangilun sitamaratin kelawan 6 ambalan. Wa adatu abiyati halan utawi wilangane bete mandumah jumlah nadam yang terkandung dalam kitab Qomituyan iku sitatu wa isrun ana 26. Wal ghalibulan utawi umume kaprae iku annaha saben mandumah iku mahbunatun den panjingi zihaf qabnu. Ini jenenge pelajaran arut. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, apapun aktivitasnya. Alhamdulillah wa syukurillah. Pada pagi yang penuh rahmat, pada pagi yang penuh berkah, Allah subhanahu wa ta'ala selalu memperkenankan kita semua untuk hadir dalam sebuah kajian ngaji bareng di aula zikir sholawat nariyah pada waktu dan gelombang yang sama. Mudah-mudahan taufik hidayah beserta inayahnya yang ditunjukkan pada kita semua, dihadirkannya kita dalam sebuah majelis taklim, mugi-mugi dipun catat kali Allah, dipun dadosaken amalan hasanan maqbulan indallah. Inggih menika amal hasanah ingkang dipun catet linjang wonten ing yaumil kiamah wonten ngersanipun Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan kehadiran kita di aula zikir sonariyah pada pagi hari ini
dijadikan sababiyah oleh Allah Subhanahu wa taala dipun paringi padangipun manah tetapipun iman Islam selamat dunia selamat akhirat lan dipun paringi perkawis ingkang barokah maslahah manfaat dunia akhirat amin Allahumma amin. Jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita sudah pindah kitab yang namanya Qomil Tughyan. Yang mudah-mudahan Allah berikan kefahaman untuk kita semua dan tentunya Allah berikan kemanfaatan dalam setiap kitab-kitab yang sudah kita kaji. Ya, sudah berapa kitab yang sudah kita khatamkan, muga-muga Allah barokah ana manfaate. Setelah kita mengkaji beberapa kitab niki mampu untuk mendapatkan barokah dan manfaat dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah yang telah bersifatan dengan sifat kesempurnaan. Salawat beserta salam Allah mudah-mudahan terlimpah curahkan pada baginda Nabi Agung Muhammad SAW yang dikuatkan dengan beberapa mukjizatnya. Dan juga rahmat salam, rahmat ta'zim diberikan pada keluarganya, sahabatnya. Siapakah sahabat dan keluarganya? Alladzina fa'alul hasanat, yaitu orang-orang yang melakukan kebaikan dan menjauhi kemungkaran. Niku visi misi sahabat lan keluarga Nabi niku mesti ngoten. Alladzina fa'alul hasanat, mereka orang-orang yang melakukan kebaikan dan menjauhi dari namanya kemungkaran. Setelah bismillah dan hamdalah, amma ba'du. Amma ba'du niku wong pidato biasanya pakai amma ba'du itu biasanya setelah hamdalah. Makanya yang baik itu kita pidato, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, dahului dengan Bismillah. Karena dalam kitab-kitab itu ketika kita mengatakan amma ba'du, mesti dimakna sa'use Bismillah lan hamdalah. Jadi wong pidato niku yo ana ilmune, mboten ngawet. Jadi segala hal itu ada ilmu. Jadi kita mengkaca kitab niku mulane ana sing muni alhamdulillahirabbil alamin as-shalatu wassalamu ada loh. Ini kurang pengalaman itu. Enggak seperti itu. Kalau kita pernah baca kitab mukadimah enggak seperti itu. Jadi kita harus membiasakan alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu. Jadi ono titik loh. Ada istinaf lagi, ada permulaan lagi. Ya, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu. Nah, ini sudah menunjukkan wong itu tahu pidato, pengalaman tentang pidato napa mboten, itu tampak di situ. Ya. Sampeyan buka kitab pundi mawon ketika mukadimah, jarang saya menemukan alhamdulillahilladzi ittasafa bil kamalat as-salatu wassalamu, mboten. Tetap wassalatu wassalamu. Bahasa-bahasa seperti itu. Nah, ini mosok kita bahasa Arabnya menang dari musola, tidak mungkin. Pengarang kitab tidak mungkin akan salah dalam mengatur tata bahasanya. Niki Bu Karti yang betul iso munggah niki, manu Mbak Sundari. Apa sih Pakne keluarkan? Sampun. Apa? Sampun. Munggah. Sampun dulu betul, nggih. Oh, itu Pak, tidak kok betul nanti sampai keluarkan. Nggih. Sampun. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu, pasti ada wassalatu wassalamu. Wassalatu utawi tambah rahmat ta'zim wassalam lalu keselamatan. Sangka Allah maksudnya bukan salam bukan salawat dan salam kita, tapi salawat beserta salamnya Allah. Maka ada kata-kata salatu wassalatuhu wassalamuhu wassalatu wassalamuhu. Nah, seperti itu. Jadi kadang-kadang orang yang ahli pidato selalu mengkritik bahasa majelis limang lah pidato dia toh. Rahmat ya, salawat salam kita curahkan. Nah, ini ya benar kita curahkan. Salawat salam kita curahkan pada baginda. Nih, gue ora bener. Salawat beserta salamnya Allah mudah-mudahan terlimpah curahkan. Nah,
Kalau sampean nggo sholawat apa? Nggih, artinya sholatu wassalamu rubo keselamatan Allah, rubo napa? Rahmat ta'zim rahmati Allah lan rubo keselamatan Allah muga terlimpah curahkan pada baginda Nabi Agung beserta keluarga sahabatnya. Kadang-kadang orang itu tidak tahu awadae setengah-tengah iso. Salawat salam kita sudah tujukan, kita curah limpahkan. Kalau ada misal sudah selawat salam kita tunjukkan, kita sampaikan. Dan salawat beserta salamnya Allah. Oke, nah, itu mau pidato ada ilmunya. Perkara retorika bicara, ya tergantung bakatnya masing-masing. Kulun muyassarun lima khuliqalahu. Wong lek bakate pidato, ora samar, ora iso mesti iso bakate pidato. Lek wong ora bakat sambutan dipongkono belajar ana sambutan ya wangel. Emang ya, lah niki dikulinakno. Alhamdulillahilladzi ittasafa bil kamalat wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin alladzi ayyada bil mu'jizat. Salawat beserta salamnya Allah mudah-mudahan terlimpah curahkan pada baginda Nabi Agung Muhammad SAW yang telah menguatkannya dengan mukjizatnya dan juga terhadap para keluarga dan sahabatnya, yaitu siapa sahabat dan keluarganya alladzina fa'alul hasanah, yaitu sahabat itu orang-orang yang selalu melakukan kebaikan dan menjauhi namanya kemungkaran. Amma ba'du, setelah basmalah dan hamdalah. Melihat ini berarti kita harus biasa bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Entah bagaimana mau mukadimah sampean, tapi jangan lupakan bismillah itu dahulu. Karena kita pasti akan ada amma ba'du. Kabeh kiai-kiai pesantren nek maknani amma ba'du sakwise bismillah lan hamdalah. Fa yaqulu mongko matur al-murtaji, berkatalah orang yang selalu berharap dari Tuhannya, yaitu ampunan segala kesalahan dan tercapainya segala cita-citanya. Fayaqulu al-murtaji min rabbi, berkatalah orang yang berharap dari Tuhannya. Berharap apa? Afqazuha, di ngapurane kesalahan. Wa qadal hajat, berharap akan dipenuhi segala hajatnya, yaitu beliau Syekh Muhammad Nawawi bin Umat. Beliau mengatakan qatala taraddudu fikri fi tashihi mandumati Syekh Zainuddin bin Ali bin Ahmad. Sebetulnya telah lama aku mengangan-angan, ya, telah lama aku mider-mider angan-anganku iki di dalam mentashih dari nadhamannya Syekh Zainuddin bin Ali bin Ahmad, yang mana nadham itu fi dakhili kitab al-masyhur bi Su'abil Iman al-Mu'arrabah bil al-Mukhtasarah min Su'abil Iman al-Farisiyah, yaitu nadhaman ini terdapat dalam kitabnya yang masyhur namanya Su'abil Iman al-Mu'arrabati kang dibasakno Arab sing diringkes jenenge kitab Su'abil Iman al-Farisiyah. Lil alamah, bagi miliknya kedua al-alim al-alamah, orang yang banget ngalime. Nek ngalimun biasa bilang ngalamah, jadi banget ngalime. Syekh Sayyid Nawawi Sayyid Nuruddin Al-Inzi. Beliau mengatakan Al-Inzi karena lapat Inzi dengan kasrahnya hamzah dan terus Inji dan negara di Persia sana, di Paris sana. Nadhaman yang terdapat dalam kitab Su'abul Iman itu berbahar kamil. Jadi nadhaman yang gone kitab Tomi Utuyan itu baharnya kamil, orang kena bukan dintron-tron. Kudune bahar ya kamil. Bahar kamil itu di sini diterangkan yaitu berwazan apa? Bahrul kamil wa ajza'uhu, jazak-jazaannya, pemotong-motongannya itu wazan mutafangilun sitamaratil 6 ambalan. Mutafangilun 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 kamulat sifatu kaya rasa wa ulul hawa. Kata niku darah bahar kamil. Kanggo nilai itu kamil, ning gone kitab ngarep mesti diawali dengan kamulat sifat
Rojas ya rojizam fil laumi fi musalladi. Interemu salam waktu ben kelingan bahwa ini baharnya rojas. Ini baharnya tawil. Nanti diawali tawilun maditu fal basitu fawafir. Nah, jadi tawilun tawil kumulun mafangilun kumulun mafangilun kumulun mafangilun kumulun mafangilun. Jadi orang syukur nyanyi bu, wong qasidah itu juga pakai not juga loh. Orang mek nyanyi dangdut tok wong. Jadi melafatkan nazam itu pasti ada not-notnya juga. Notnya yang ngoten niku wau, mutafangilun mazanya apa? Pasti dia akan bisa menyanyikan lagu dengan sesuai irama ketukannya, bagaimana pemasukan hobnu tadi, menyusun huruf yang kedua atau bagaimana. Nah itu pasti bisa. Ada ilmunya. Kalau sampean di lomba penyanyi ngono, notnya tidak jujur. Kalau inul daratis tahano, notnya kurang jujur ngono bahasanya, kurang dapat. Nah, karena apa? Tidak tahu rumusnya. Nazam pun juga demikian, tidak ngawut syukur lagu. Di sini disampaikan juga bahwa nazam yang tertulis dalam kitabnya Syekh Nuruddin Al-Inji niki berbahar kamil. Dengan jazaan mutafangilun. Wa adatu abiyatiha sitatu wa isrun. Jumlah dari nazam yang terkandung dalam kitab itu ada 26. Wal ghalibu annahu majhunatun. Pada umumnya bahar-bahar dalam kitab Tomi Utuyan itu terzihaf khobnu, kena penyakit khobnu. Sumalama ing syaroha mongko nulis semangsane jembar apa sodri ati ingsun. Karepe sodrun ki dodo tapi zikrul apa? Zikrul adah ngarepaken gizi sebenarnya. Jadi padha karo zikrul jus iradatul kul. Aku seneng kudung ijo. Nah, kudung ijo kok seneng indah karepe wong wedok sing gawe kudung ijo. Ini bahasa-bahasa pesantren. Aku sir kudung ijo. Nah, Masa kudungnya bersir lah pada orang kono. Sir enggak, sir wong sing gawe kudung ijo. Dikrujus kira terkul. Nah, kalau menuturkan sebagian menghendaki keseluruhan. Nah, sing dikarepno sodri niki ora kok dodone tapi atine. Dodone ati jembare dodo pira lho. Lama ing syarahas mangsa dari jembar apa sodri ati ingsun arabtu an aktuba alaiha arabtu ngarepaken sapa ingsun an aktuba ento nulis sapa ingsun alaiha semandumah sarhan ing sarah nafian kang manfaat li kedue ingsun wali abna ijin silan kedue anak-anak tunggal ingsun. Setelah diberikan keluasan hatiku, kelapangan hatiku, aku menghendaki untuk menulis nadom itu dengan sarahnya, dengan harapan, dengan syarah yang bermanfaat untuk saya, untuk anak-anak sejenis saya, dan miman aroda falahan, dan bagi orang-orang yang menghendaki keberuntungan. Silakan, kalau sampai ingin bejo, katamu saya pengeriki, berarti ya ngaji ya pamit itu yang nak pengen bejo. Wazitu alaiha salah satu apiatin. Dalam kitab Qomih Utuyan ini sebetulnya dalam kitab Su'abil Iman niki ada 26 bab. Akan tetapi wazitu alaiha salah satu apiatin, aku tambahkan nadhaman ini dengan 3 bab. Fi awaliha ing dalam kawitane. Jadi ada 3 bab yang ditambahkan rupane alhamdulillahilladzi qad sayyara imana sahsin da su'ab fatutammamu hadhi buyutum min kitabil kusini mangkala ba'da salatina wa tusallimu li muhammadin wa li alihi wa sahabatihi Mada rosam sufis sama'i wa anjumu. 3 nadom ini kata Mbah Musonek tak tambahi 3 asline nadomnya ono 6 likur terus tak tambahi 3. Jadi ini biro wis 9 likur 6 likur tambah 3 malah 9 likur.
Fi awal wazada Abdul Mun'im wazada nambah sapa Abdul Mun'im petane sabet Abdul Mun'im melok nambahi sabet fi akhiriha ing dalam akhir bet iki ning guru tambah sitok nambah Abdul Mun'im pasarat mongko dadi apa jumlatul abiyati jumlahe mengkono-mengkono bet genep salasina iku ana 30 maka jadilah seluruh bet nadam dalam kitab Qomiyatun ini malih berjumlah 30. Wasama itu lan ngarani sapa ingsun bu ing sarak arani Qomiyatun ing aran kitab Qomiyatun perkara kang ilangaken latut maknane Qomiyatun iku maknane perkara kang ilangaken latut. Mulai dari bejo nek sampean ngaji kitab niki bejo ini termasuk promosi daripada seorang musannaf untuk memayukan apa kok memayukan ini memasarkan kitabnya agar dibaca orang. Makanya beliau mengatakan begini, kalau mudah-mudahan dapat memberikan manfaat kepada saya dan keluarga saya dan orang-orang yang menghendaki keberuntungan. Kalau zaman ingin beruntung yang ngaji kitab ini, katanya itu biasa seorang naudam, seorang musannaf mempromosikan kitabnya. Mempromosikan kitabnya. Seperti Ibnu Malik pun juga mempromosikan. Luar biasa Ibnu Malik ketika mempromosikan kitab Alfiyahnya ini. Bagaimana promosinya? Awatak tadi ridhan tuqarribul aqsa bilaf dan mujazi wa tabsutul kadzabi waqtin munjazi. Promosine Alfiyah Ibnu Malik, promosine Ibnu Malik ning kitab Alfiyah. Tenang aja. Kitab Alfiyah ini lebih ringkas. Lebih ringkas, betul-betul ringkas tenang. Tuqarribul aqsa bilafdin mujazi wa tabsutul kadza bi waqtin mujazi. Itu bahasa Alfiyah Syekh Ibnu Malik dalam mempromosikan. Kitab Alfiyah ini simpel. Taman belajar nahwu Alfiyah simpel Bapak. Contohnya apa? Contoh simpelnya Syekh Ibnu Malik dalam berbicara kalam. Kalamuhu lafdun mufidun kastakim. Nah, cukup apa Pak? Wakil matun biha apa? Wakil matun biha wal alah supaya kalau nademanilah. Pokoknya kalamun lafdun mufidun kastakim. Kalam itu bagi Ibnu Malik cukup lafaz yang mufid seperti istakim. Dan yang jurumiyah kalam adalah lafdun mufidun murakabun walah dadar normal anang mufid anang murakab walah anang musnad lah. Kalau Ibnu Malik simpel saja dibuktikan betul bahwa kalamuna lafdun mufidun kastakim. Kalam itu menurut saya yaitu lafaz yang berfaedah seperti lafaz istakim, hanya itu aja cara Ibnu Malik. Dan yang benar jurumiyah mboten. Kalam huwa lafdun mufidun murakabun. Wonten nonton itu Ibnu Malik mboten, dan itu sesuai dengan janjinya bahwa tuqarribul aqsa bil lafdin mujazi. Sampaikan kitab Alfiyah ini dengan lafaz-lafaz yang serba ringkas, ringkas betul Syekh Ibnu Malik itu. Cerdasnya bukan main. Nah, iki sing aran kitab Qomiyatun iki padha mawon. Wis pundi? Padha dhewe muni, ya muga-muga sarahan sing tak tulis iki iso manfaati nang aku, nang anak-anakku, ning gone mimman arada falahan bagi orang-orang yang menghendaki keberuntungan. Ya biasalah promosi kok. Promosi, jadi promosi ora ket saiki tok ket biyen pun enten promosi. Belum nanti kita bicara kitab-kitab itu. Oh, lah sampai ngaji tafsir. Promosi nih, ngaji yang paling afdal ya ngaji tafsir. Kitab fikih, kok ya promosi ngaji yang paling afdal ya ngaji kitab. Oke, itu Anda kan tahu nanti kalau bisa biasa baca kitab akan cerdas menyikapi promosi dari masing-masing musannaf untuk memayukan ini, mematulkan karangannya. Itu pasti. Jadi promosi ora saiki tok biyen pun nonton promosi. Bagi orang-orang yang ingin beruntung ya kaji kitab ini. Ya, tadi dari nafi'an li wa li abna'i jinsi mimman arada falahan, dari orang-orang yang menghendaki untuk mendapatkan keberuntungan. Yang ngajian ini. Sama itu Qomiyatun, kenapa saya sampaikan saya namakan Qomiyatun yaitu perkara kang ngilangaken lacut. Lacute ilang dadi wong apik. Alaman Zumati Su'abil Iman ing atase kang den nademaken kitab Su'abil Iman.
Wa as'alu lan nyuwun sapa ingsun Allah ing Allah Al-Karim kang mulya ayang paring manfaat Allah bi kelawan sarah imanihi kelawan kanugrahane Allah wa karamihi lan kelomanane Allah. Inna usatamane Allah alama ing ate perkara ya sak kang ngersakaken sapa Allah iku qadirun kuasa. Hanya kepada Allah lah aku meminta. Wa as'alullah, aku meminta kepada Allah yang loman. Ayang fa'a, mudah-mudahan Allah memberikan manfaat sarah ini. Dimani dengan kenugrahannya, dengan karamnya. Karena sesungguhnya Allah akan segala sesuatu yang kehendaki itu mampu. Wabil ijabat dan nyembadani ikut jadirun patut. Nah, Gusti Allah nyembadani itu pantas aja. Nah, karena Allah maha menyembadani ud'uni astajib lakum, dan Allah itu pantas untuk memberikan ijabah. Amin, amin. Fakultu, berkatalah saya Rasulullah, alhamdulillahilladzi qad sayyara imanasah sinda su'ab fatutammamu. Nah, ini jenenge wong paham bahar ngoten niku lagune ora kok alhamdulillahilladzi qad sayyara imanasa senda su'ab tamamu. Itu makanya ilmu daratis tasok imah wis paham. Nah, kurang duduk notnya kurang duduk. Nek not duduk kuwi lek cara nadzam alhamdulillahilladzi qad sayyara imanasa senda su'ab patutammamu. Ora jadi ketara mutafangilun alhamdulillah mutafangilun alhamdulillahilladzi qad sayyara imanasah. Maka tengeriku betul imanasah sin ngoten imanasah sinda su'ab patutammamu. Mutafangilun ale mutfangilun 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 mutfangilun. Karena kenal dari sobnu tadi ini maling ngoten niku. Alhamdulillah utawi sekabehane puji iku lillahi kagungane Allah. Allazi zat qad sayyara kang teman-teman ndadekake sapa allazi imanasah sin ing imane wong suci da su'ab kang duweni cabang-cabang satu tamamu mongko den sampurnaake apa su'ab. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan keimanan seseorang dengan bercabang-cabang dengan kesempurnaannya. Dipun sarai nadzam nenggone kitab Al-Masyhur nenggone kitab Su'abil Iman dipun sarai kalih Mbah Musonab niki. Ungsiu nyukurake ingsun ikrari ing pengakuan ingsun bilhamdi kelawan pamuji. Telah tumbuh dengan pengakuanku akan memuji. Mu'taqidan halih wong kang nekodaken annakul tasana illah ing sak temene sekabehane pemuji lillahi maring Allah, bahwa saya pengakuan segala puji itu hanya milik Allah karepe ngoten. Saya mempunyai keyakinan, mempunyai pengakuan bahwa segala puji dengan etikat saya anakulasanain lillah sing pantes dipuji niku mek Allah. Menungso ora pantes mbok puji. Wong menungso mek dinggi Allah Gusti Allah kok mbok puji. Ya. Anang wong iso nukang apik mergo cetoke napa mergo tukange. Sampai nggak mungkin akan memuji cetoke tukang, aneh wong tukang apik ora mungkin sampean muji cetoke tukang mboten. Spontanitas Anda akan memuji kepada tukangnya yang bisa menggerakkan cetok dan kasutnya untuk memberikan pertukangan yang baik. Maka betul mereka telah tumbuh dalam pengakuan saya, mempunyai etikat bahwa segala puji hanya milik Allah semata. Artinya sing pantes mbok puji niku mek Allah kok. Maka kalau kita ngaji dalam kitab Nurul Zalam kemarin ada kan namanya puji qadim ala qadim,
Puji kodim ala kudus, puji kudus ala kodim, puji kudus ala kudus. Memang puji ono papat, puji kodim ala kodim, mujine Allah ning gone zate Allah. Puji kodim ala kudus, mujine Allah ning gone makhluke Allah, termasuk mujine Allah ning gone Kanjeng Nabi. Puji kudus ala kodim, pujian manusia kepada Allah. Dan puji kudus ala kudus, pujiannya manusia sesama manusia. Dan itu semua adalah sebetulnya pujian yang ada 4 itu sebetulnya hanya milik Allah semata. Uang iso nukang tak baleni malih. Tukangane kok apik, pasti yang akan kamu puji bukan alat tukangnya, tapi yang kamu puji adalah si pelaku tukang itu sendiri. Nah, kenapa kita muji wong bae kae ngajine penak banget kok. Lelek muji itu biasa, puji kodim, puji kudus, ala kudus dan masalah. Tapi yang kudus yang dipuji ini kudu duwe kecerdasan. Sing dipuji kudu duwe kecerdasan. Sebetulnya kamu bukan memuji saya. Loh, orang suarane. Itu. Enten Mbak. Mbak Ciprun jenengan mandha priyen wonten Mbak. Mbak Ciprun mandha priyen nggih, HP-ne dipateni. Betul HP kula nggih. HP kula aman nggih. Boten aman. HP kula berarti nggih sampun jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Seorang musannaf telah tumbuh dalam pengakuannya. Segala puji dengan keitikatannya, dengan mengitikatkan bahwa anna kulla sana'in lillah, bahwa segala puji hanya milik Allah. Segala pujian itu hanya milik Allah. Jangan kamu, ya memang nggak apa-apa kita muji orang, tapi yang dipuji loh, yang kudu duwe kecerdasan bahwa ketika manusia memuji kita, Allah kok pinter sampai ini jantenan, pinter tenan. Ngaji tafsir Quran pinter tenan. Yo cuma muji kita boleh-boleh saja karena ada puji kudus ala kudus, tapi kaitan sing dipuji gitu kok masalah. Selama dia tidak paham bahwa annaku la sana'in lillah, sing pantas dipuji niku milik Allah. Ketika ana wong dititipi ilmu Allah malah ketok lan pintere, katon dadi lan pintere. Sehingga ketika dia dipuji dan berbesar hati akan pujian itu karena kebodohannya sebetulnya. Kalau dia pintar nggak seperti itu. Siapapun orang yang memuji dirinya sama sekali tidak akan menambahkan rasa GR-nya, akan menambahkan rumongso apike mboten. Karena dia berterima kasih, Mas Pak jenengan jan luar biasa. Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah ini apa? Berarti jenengan mengakui bahwa ada kenikmatan dari Allah sing dilewatne aku. Nah, sing dipuji samuni ngono kuwi. Karena aku bukanlah siapa-siapa. Saya hanyalah wayang yang bisa bergerak karena geraknya galak. Tidak ada wayang yang bisa bergerak sendiri. Rasa gumun karo wong pinter gampang gumun. Ketok oleh kudu. Ya Allah, gumun ning Gusti Allah. Ya Allah Gusti jenengan kok iso nitekno ilmu ning gone wong kuwi. Sakmono mbane sembarang kok iso. Ya Allah. Jadi kamu tidak gampang katut ning gone barang viral lho. Wah, gampang katut. Karena apa? Karena Anda memuji Allah. Ya Allah, beruntung dia kau titipkan hal-hal seperti itu ya Rabb. Jadi nalika ana wong pinter, ana cah cilik iso maca ora gumun ning cah cilik cilik apal Quran ayat piro lembaran keberapa garis di mana. Ora usah gumun, kuwi trai Allah nitipno ngono kok ning dhek. Diumumun karo Allah. Lek sampean gumun karo bocah cilik, padha karo ana tukang sedang melakukan pertukangan baik, Anda hanya heran dengan cetok dan kasutnya saja, Pak. Cetoke nyatu yo ngene, cetoke tenan sing marahi apik iki cetoke. Dari kampung karo tukange sampean. Lek cetok marahi apik ya cekel dhewe kok padha ae kan ngongkon tukang nek atu cetok sing punya kualitas. Akan baiknya pertukangan itu, akan baiknya hasil pertukangan itu kalau dikerjakan yang Anda puji hanya cetoknya, berarti Anda menafikan sang tukang. Dan itu akal kamu tidak akan pernah menerima bahwa ada pertukangan, hasil pertukangan itu baik kalau kamu juga ngomongin hasil tukangan apa ini karena cetoknya. Lah ngono cetok kan nyekel wong wedok ora tau lukang, akan dadi garakan apa? Tidak.
Karena apa? Karena si tukang yang ahli lah, yang dengan alat apapun karena keahliannya mampu untuk mewujudkan perbaikan dalam pertukangannya. Tuh, mana maksudnya kalau kita tanggap dengan. Jadi, kalau yang mau muji menungso, jangan berhenti dengan pujian manusianya, tapi gumuno karo Allah. Ya Allah, Mbak, Gusti Allah jangan percayakan dengan subhanallah. Nah, sing dipuji lek muji dengan tangan iki ya karo ngelingne jenenge. Oh iya ya, aku iso ngene keterangan Gusti Allah. Maka dengan pengakuan Imam Musonef bahwa dengan dikatakan pemujian bahwa segala pujian hanya milik Allah. Wal muradulan utai kang den karepaken bihadzal baiti kelawan iki kibet iku ana amalal iman sak temene pira-pira penggawe iman. Iku zawatu ajzain duweni pira-pira bagian wa khisalin lan pira-pira pakerti. Nah, yang dimaksud dengan alhamdulillahilladzi qad sayyara alhamdulillahilladzi qad sayyara imana sasinda su'abatu tamamu. Yang dimaksud dengan nazam di atas bahwa amal keimanan, perbuatan iman memiliki bagian dan memiliki pakerti. Wa hiya utai amalul iman iku allati perkara tazidu kang dadi tambah apa amal insan amale menungso bil idyani kelan nekani biya kelawan Allah. Yang dimaksud dengan iman, amalul iman itu adalah tambahnya amal manusia dengan mendatangi karena imannya tadi, melakukan sesuatu karena keimanannya. Jadi tazidul a'malu insan. Jadi wong diarani duwe amal iman iki, amal kebaikan insan ini semakin tambah. Watan kusu bitar kisain minha dan watan kusuran kurang apa amalul insan bitar kisain kan ninggal suci minha sapa alati. Ketika seseorang itu imannya ditinggalkan maka berkurang sudah amalan imannya. Jadi wong niku lek semakin iman, jadi amal kebaikannya semakin tambah. Nah, dan jadi wong niku lek semakin iman, berarti amal kesaenane tambah. Ora sudah. Mulane sampean diteni lek eneng wong duwe amal kebaikan kok berkurang. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi wong niku lek imane stabil atau iman makanya muga-muga paring tambah iman. Loh, ada bahasa itu kan memang iman manusia bertambah terus. Ada yang imannya menurun. Ada. Makanya pengere amal iman itu lek kalau sampean imane tambah maka akan tambah amal kebaikan. Taat kalau sampean tambah. Tapi lek mulai menurun kadar keimanan, kadar iman kalau sampean kok menurun, maka kualitas amal ini menurun. Mulanya yang wong muninya kok ya Ustaz, kita tuh kadang-kadang ngaji semangat, kadang-kadang males. Ya itu iman sampean di situ. Kita diuji dengan keimanan ini. Ketika kita ngaji kok dong semangat, amalan nopo semangat, wiritan semangat, itu dong iman sampean dong tambah. Tapi ketika iman ini memang menurun kualitasnya, maka gelem ra gelem proses ibadah kula jenengan ya ikut menurun. Itu mesti niku. Apa ini ya Ustaz yang dikatakan munggah begini iman betul? Kalau naik turun sih tidak apa-apa. Kalau ada bahasa imannya bulan. Nyapa marah gelem ngaji, mbah ora semangat belas. Jangan-jangan imannya bulan. Wayang malaikat Israel teko imane bulan mati ranggo iman. Kalau naik turun tidak masalah, tapi lek wis imane ucul. Oh, jangan-jangan iman kita lepas. Nggih, kadang-kadang kita lepas iman tidak pernah sadar. Contohnya ada orang marah-marah besar, itu sebenarnya dia sedang lepas keimanan. Dijongkokne wong templong kalen dia marah. Ngaku mboten ngaku. Orang yang sedang marah mergo dijongkokno ning kalen iki mau. Marah karo sing jongkokne, hakikatnya dia telah lepas iman. Kenapa? Lha wong dia sadar ya Allah, aku templone kalen karo Gusti Allah.
wong iki sing nglakoni Gusti Allah. Berarti mungkin ada yang salah dengan saya, mulane aku dicemplungin jero kalian lewat wong iman. Dijadikan perantara oleh Allah. Tidak pantas kamu marahi. Kalau kamu iman tidak mungkin marah dengan orang yang menjongkrokkan kamu ke kalian tadi. Oh, buat Pak menjongkrokkan di bahasa ini Pak. Ya lembah menjongkrokkan. Apa Bu? Mendorong. Orang yang mendorong kamu jatuh ke kalian tidak akan kamu marahi. Sampai tidak akan marah penyebab datangnya musibah karena orang itu. Kalau orang itu beriman. Nah, mulai kadang-kadang iman manusia diuji ketika musibah datang. Maka ada bahasa as-sabru inda sadmatil ula. Sabar gue dari kalau penatap pertama jebret. Iso muni alhamdulillah. Dicongkok ning wong ning kecemplung kalian. Baru alhamdulillah iki sadmatul ula namanya. Sabar itu inda sadmatil ula. Ora kok bar dituturi wong lagi walah nggih alhamdulillah. Oh, bukan sabar. Sabar itu as-sabru inda sadmatil ula. Penabok pertama itu sing mbok rasakno unimu piye. Nah itulah yang dikatakan sabar. Perasaan sampean piye nalika didorong orang ketempung kalian gimana? Alhamdulillah ya Allah, mungkin ada salah yang telah kulakukan sehingga saya didorong orang sampai ke kalian ini. Dan saya yakin orang yang mendorong sing gerakno lak sampeyan Gusti. Maka iman yang kuat akan ditandai tidak ada marah kepada orang yang mendorong kita sampai ke cemplung ning kalian. Orang yang menyebabkan kita rugi tidak akan pernah kita benci. Nalika wong imane kuat. Guru lo ngaji niki itu. Nah, sampean rungokno tenan ngaji niki tenanan. Wis kelas tinggi cara wong biyen. Jadi lek kula sampeyan sedang dirugikan orang yang merugikan kita tidak kita marahi. Dan tidak ada rasa benci pada diri kita kepada mereka yang membuat datangnya gelone awake, rugine awake, karena kita menyadari orang yang dibikin Allah menjadi penyebab ruginya kita, itu yang menjalankan Allah. Maka ketika iman tetap ada, subhanallah, dia tidak akan pernah marah kepada orang yang berperilaku seperti itu. Anda hanya benci dengan kelakuannya, tapi Anda jangan pernah benci dengan orangnya. Lele iso ngono yo, wong iman tenang. Kata-kata iman itu lepas. Ketika apa? Ketika datang musibah kepada kita, insya Allah hilang lepas betul iman. Kita akan marah kepada orang lain. Kita akan marah pada orang lain. Tauhid kita hilang. Kalau orang dikatakan iman, tauhidnya akan kuat. Berkali-kali kilometer. Ketika Allah dalam jasad manusia ada 3 hal yang dimuliakan Allah. Yang pertama Allah memuliakan hati manusia. Yang kedua Allah memuliakan lisannya ketika Allah memuliakan seluruh anggota tubuhnya. Dengan apa Allah memuliakan hati manusia? Allah memuliakan hati manusia bitauhidi wal ma'rifah, dengan ketauhidan yang kuat dan dengan kemakrifatan yang kuat. Orang yang tauhidnya kuat selalu sadar bahwa apapun yang terjadi di muka bumi ini atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi lek kula sampean dijongkokne wong ning kalen, aja marah karo sing jongkokne, dan itu jadi dibenarkan oleh agama. Ketika kita masih bisa marah kepada orang yang mendorong kita sampai ke jubur kalen, berarti kita sedang lepas iman kita, sedang hilang ketauhidan kita kepada Allah. Lani, ketika datang sebuah musibah kepada kita, kita muhasabah diri. Ya Allah, mungkin ada yang salah dengan sikap atau perbuatan atau ucapan yang telah saya lakukan, sehingga kau hukum seperti ini. Itu lebih baik daripada kita menyalahkan orang. Sehingga dengan sikap seperti itu akan mendatangkan perubahan untuk diri kita sendiri. Islam itu indah sebetulnya. Jadi jangan marah. Jadi seperti itulah. Jadi ketahuan. Jadi kadang-kadang iman itu lepas. Mulane kalau iman lepas itu bahaya. Kalau di sini mengatakan kalau amalnya manusia itu bertambah, itu karena dia mendatangi keimanan. Apabila berkurang, berarti dia meninggalkan sesuatu dari keimanan. Mulane aku sering dicurhati arek-arek, ya Allah Bang, gimana kadang-kadang itu semangat, kadang-kadang malas. Lah ini manusiawi, podo ae. Ustadz ya podo ae.
Kadang-kadang arep ngaji ya males, ada ngantuk ya males kadang-kadang, tapi jenenge kalau kontrak ya kesel ya budal. Makanya kalau diaturi, Bapak mas ketau nggih, insyaallah aturi kontrak rawuh piye sembrono. Nah, nggih. Itu tetap namanya manusia ya. Jadi kadang-kadang turun naik sonten iku biasa. Wa amma aslul iman lan anapun utawi asale iman alladzi kang wa utawi aslul iman. Adapun asalnya iman yaitu adalah at-tasdiqu beneraken. Fala yang kusu mongko ora sudo apa iman. Ketika orang sudah membenarkan asal iman itu benerno, selalu membenarkan bahwa ini Allah, maka fala yang kusu mongko ora sudo apa asul iman. Di annahu asul iman iku lawan nakos lamun sudo apa iman lakana mongko yen ana apa nakos iku sakan dadi mamang. Lah nang wong wis mulai sudo amal apike padahal wis mamang karo janjine Allah. Jadi janjine Allah lek gelem ngamal man amila sholihan. Ya. Faman apa? Dengaran itu. Famay yarju liqa rabbih falyamal amalan sholihan wa la yusrik bi ibadati rabbih ahada. Nek pengen terus Tuhanmu yo ngamal sing apik, aja musyrik, aja menyekutukan Allah. Nah, jadi orang-orang yang iman itu adalah membenarkan. Ketika Anda selalu membenarkan, berarti Anda selalu iman. Maka tidak akan pernah ada kurangnya sama sekali dalam aktivitas iman sampean. Lek kula sampean selalu membenarkan dengan keberadaan Allah, maka tidak ada yang berkurang dalam apapun yang kita lakukan. Ti'annahu launa qasolakana sekan. Karena apa? Keimanan, sesungguhnya keimanan apabila berkurang lakana sakan. Nalika wong imane medun balik meragukan Allah meneh. Dan padahal kalau orang ragu wala yasihul imanu ma'asyaki dan tidak dianggap benar keimanan disertai dengan keraguan. Dah, saya dicek saka kene kula sampeyan kira-kira katut wong iman apa ora to. Ijek ragu karo janji Allah niku bola-balik amalan. Pasti omongane bola-balik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Iki kula sampeyan sik rumso yakin. Isih meragukan Allah padahal la isih ana ragu ora bareng iman. La yasihu al-imanu ma'asyaki. Tidak ada keimanan yang disertai dengan keraguan. Kita tidak dilarang kerja di Taiwan. Silahkan bekerja di Taiwan. Mbah lah jarene arep ngambil wong Vietnam mbah. Ya, karena Indonesia sudah zona hitam memang di negeri-negeri jiran sana memvonis Indonesia negeri Indonesia sudah zona hitam. Jadi ini gara-gara wong double iki sing rugi awake dhewe. Wong double kita sudah dikatakan zona hitam. Kalau Indonesia zona hitam Jawa Timur. Kemarin bukan zona merah, Jawa Timur zona hitam. Sehingga orang yang dari Jawa Timur kan ditolak kemana dia berada karena apa? Kendablekannya. Benar-benar kok lagi ora ana untunge. Mbak Yati enggal dimut nggih. Mbak Yati. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Indonesia sudah dinyatakan zona hitam di negeri sana. Ya mergo ndablek wong. Tidak mau jaga diri masing-masing. Sehingga karena kita dikatakan zona hitam, arep nampa Indonesia malah wedi. Wong Indonesia orangnya Malaysia kok iki dina lho Malaysia ya rumsa nampa wong Indonesia. Di samping tidak ada pesawatnya, memang dia mengatakan selama ini kita belum bisa menerima TKI dari Indonesia, Malaysia. Nek Taiwan melak-melak ya mbuh iki. Nggih, karena kendablekan. Nggih, mulane apabila kita masih meragukan Allah dan dikatakan tidak ada keimanan, tidak dibenarkan la yasihu al-imanu ma'asyak. Ini ditepeng. Kita masih di kelas niki lho. Karena wong ngaku iman tapi saya meragukan Allah itu masih. Ya kita kecerita Taiwan, tapi jangan ada perasaan aku soleh mulai piye. Lek mulai ya mulai ngono elek urung saya mulai ya rasa mulai, tapi jangan saya punya keyakinan aku golek mulai anakku piye mboten sangoten. Aku suruh urung sir mulai, yakin aku sir rezeki ning kene. Ngono ae, Bu.
Aja mikir aku lek mulai terus anakku kuliah kayak piye. Aja ngono. Ani kerja di Taiwan punya keyakinan ya Gusti, kalau kerja di Taiwan saya meyakini rezeki saya tahun ini di sini, tahun ngadeng di sini, tahun ngadeng di sini terus itu ya. Ya semua kan dari keyakinan ngoten. Jangan sampai punya keyakinan aku lek ranyang Taiwan ramangan enggak boleh. Artinya ketika orang tua mengatakan seperti itu, ada sedikit keraguan kepada Allah bahwa Allah akan mencukupi kita apabila kita tidak ke Taiwan. Yang benar bagaimana? Ya Allah, aku meyakini aku harus sampai ke Taiwan karena saya yakin rezeki saya ada di sini. Dan karena saya tahu rezeki saya di Taiwan, maka saya cari, saya kejar di Taiwan. Rezeki tak cuma, rezeki jatahku. Jenengan yang jatah rezeki datang ke Taiwan, kalau pendet Gusti. Ngono ae. Ojo mikir normal, karena itu bisa merusak keimanan akhirnya. Padahal kita tahu wala yasihu al-imanu ma'asyaki. Tidaklah sah keimanan yang dibarengi dengan keraguan. Faqauli su'abun wa faqauli mongko ucapan ingsun lafat su'ab bidhammi sin lan gudumai sin su wa fathil ain wa fathil ain a wa sukunil ba ila sukunil ba. Jadi su'ab lil wazni krana wazan liwazi jami su'batin krana wazane jamak su'batin lafaz su'bah bisukunil ain kan bisukunil ain su wa qali ruqai dau ucapan ing surupane fatu tamam fihi iku dalam tupamamu dhamirun utawi dhamir rajiun kang bali lil su'ab manafat su'ab lafaz fatu tamamu dalam nazam itu rujuknya kembali fantamamu dan sampurna apa su'ab kembali pada lafaz su'ab. Hadhi buyutum min kitabil kusini man qala ba'da salatina wa tusallimu li Muhammadin wa li alihi wa sahabatihi madarasam suwa fis samai wa anjumu wallahu a'lam bishawab. Tuan Abdul dari Mbah Musonef masih kita tersisa. Kita sambung dari sore akan datang. Mudah-mudahan semua yang hadir pada pagi hari ini Allah kuatkan keimanan kita semua sehingga sewaktu-waktu Allah memanggil kita mudah-mudahan disertakan keimanan dalam hati panjenengan gitu nggih. Amin amin ya rabbal alamin lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi mazidah, ya Rabbana. Lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma yassir lana umurana ya Allah ma'arahad li qulubina wa abdanina wa salamati wal afiyati fi dinina wa dunyana wa kun lana sahiban fi safarina ya Allah wa khalifatan fi ahlina. Allahumma inna nas'aluka imanan da'imah wa qalban khashi'an wa lisanan dhakiran wa batanan 'alal bala'i sabira wa waladan salihan ya Allah wa waladan salihan wa salihatan wa ilman nafi'an wa amalan maqbulan wa rizqan halalan thayyiban mubaraka wa umran tawila wa bihusnil khatimah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sakal hajatina wa hajatikum hadat dunya wa akhirat lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Nggih, mekaten lan semanten ingkang saged kula aturaken nggih mungkin ada 1,5 pertanyaan boleh wonten yang dipun tangkletaken main buat tutup mawon nanti siang kita bertemu lagi mbok menawa sida kita di Asmaul Husna mbok menawa sida nggih rasida nggih rasida nggih mudah-mudahan kita semua diberikan berkah nggih. Kalau ada pertanyaan monggo 1,5 pertanyaan. Kira ngapunten, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.